Halo guys, kembali lagi di channel Oni-chan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang baru bergabung agar dibantu subscribe channel ini ya, agar channel ini lebih berkembang ke depannya, dan jika kalian penonton setia Oni-chan untuk tinggalkan like dan komentar ya. Terima kasih, arigato, thank you. Langit di barat laut hari itu dipenuhi kabut hitam yang tebal, menggantung berat seperti tirai yang menutupi matahari. Angin bertiup membawa hawa dingin yang menusuk, membuat siapapun yang berdiri di bawahnya merasa ada bahaya besar yang akan datang. Di antara gulungan kabut, perlahan muncul sosok dengan jubah berwarna biru, melangkah tenang di udara seolah bumi dan langit ini adalah miliknya. Itu adalah Tianzun ke-9 dari Hall of Souls, salah satu pemburu paling ditakuti di daratan. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya seperti es yang beku ribuan tahun. Ia berhenti sekitar 1000 kaki dari seorang pria muda yang berdiri tenang di udara, dengan aura yang kokoh dan mata yang penuh keyakinan. Aku penasaran siapa yang berani kembali ke tempat ini, ucap Tianzun ke-9, suaranya rendah namun menggema, memecah kesunyian. Ternyata kau, si gelandangan yang selalu lolos dari kejaran kami. Hari ini, kau akan ikut denganku, tak peduli bagaimana caranya. Xiao Yan hanya tersenyum tipis. Kalau saja pertemuan ini terjadi sebelum ia memasuki makam surgawi, mungkin ia akan merasa kesulitan. Tapi sekarang, kekuatannya telah berkembang pesat. Ia tidak lagi berada di bawah Tianzun ke-9. Aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi untuk membawaku pergi, jawabnya dengan nada santai namun tajam. Sombong sekali. Kau pikir karena kekuatanmu meningkat, kau bisa bertindak sesukamu. Hari ini, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Namun ia tidak langsung menyerang. Ia tahu Xiao Yan bukan lagi lawan yang sama seperti dulu. Ia sendiri telah mendengar bahwa Xiao Yan mampu melukai Si Tian hanya dengan satu serangan. Sebagai pemburu berpengalaman, ia memilih berhati-hati. Suara mendesis terdengar di belakangnya. Kabut hitam berputar, lalu 3 sosok berjubah hitam keluar dari dalamnya. Mereka berdiri di sisi Tianzun ke-9, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan tatapan dingin. Jadi ini bocah yang membuat Hall of Souls kita gagal berulang kali. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek. Bagaimana kalau kita bertiga membantumu? Kalau berhasil, hadiahnya pasti besar. Di kejauhan, di atas dinding benteng, Cai Lin dan beberapa orang lain melihat kedatangan 3 sosok itu. Mereka bisa merasakan aura mengerikan yang memancar, membuat jantung berdegup lebih cepat. Xiao Yan menatap ketiga pria tua berjubah hitam itu. Mereka jelas adalah elit Hall of Souls. Masing-masing memiliki kekuatan di sekitar 8 bintang Doujun. Tak diragukan lagi, mereka adalah bagian dari kelompok 4 ahli bintang 8 yang sudah ia perhitungkan sebelumnya. Hall of Souls memang selalu suka bergerak berkelompok, pikir Xiao Yan sambil tersenyum dingin. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari belakangnya. 3 sosok melesat di udara, wajah mereka penuh keyakinan. Mereka adalah 3 tetua Hu yang dibawa Yao Lao. Dengan kedatangan mereka, situasi di medan perang berubah. Pasukan aliansi Yan mulai menekan musuh. Para elit Doujun yang tadinya menyerang benteng kini dipukul mundur. Tetua Hu tertua melirik ke arah musuh dan berkata lantang, orang lain mungkin takut pada Hall of Souls, tapi kami tidak. Dunia ini luas, dan kalian bukan penguasanya. Tianzun ke-9 menatap mereka dingin. Jadi kalian juga muncul? Para tua bangka yang menolak mati, kepala pavilion junior, biarkan orang tua ini mengurus 3 pengecut itu. Kau fokus pada si cerewet di depanmu. Pertarungan pun pecah. 3 tetua Hu melesat menghadapi 3 tetua berjubah hitam, sementara Xiao Yan dan Tianzun ke-9 saling mendekat. Tianzun ke-9 bergerak cepat, tubuhnya menghilang dari pandangan mata biasa. Para ahli di dinding benteng terkejut. Kecepatannya sangat tinggi. Namun Xiao Yan hanya menggeleng pelan. Kecepatan seperti itu masih belum cukup. Ia mengayunkan tangannya ke ruang kosong di sampingnya. Sebuah sosok ilusi muncul, dan telapak tangan yang dingin berbenturan dengan telapak Xiao Yan. Benturan itu mengguncang udara, menghasilkan gelombang panas dan dingin yang bercampur. Tianzun ke-9 terpaksa mundur belasan langkah, wajahnya berubah. Ia baru sadar, Xiao Yan kini telah mencapai tingkat 8 bintang Doujun. Dari atas dinding, para anggota aliansi Yan bersorak. Kekuatan Xiao Yan telah berkembang begitu cepat hingga membuat mereka takjub. Sudah lebih dari setengah tahun sejak kita terakhir bertemu, namun kau bahkan belum sedikit pun berkembang, kata Xiao Yan sambil menatap Tianzun ke-9 dengan tatapan meremehkan. Wajah Tianzun ke-9 memerah.
Brengsek, serangnya dengan cepat. Udara dingin berkumpul di telapak tangannya, membentuk kristal hitam yang mengancam. Ia menghujani Xiao Yan dengan telapak energi besar dari segala arah. Xiao Yan bergerak tenang, langkahnya seolah sedang berjalan-jalan. Bayangannya berkelebat di udara, menghindari sebagian besar serangan, dan menghancurkan sisanya dengan satu gerakan tangannya. Ia terus maju, selangkah demi selangkah, hingga berdiri di depan Tianzun ke-9. Pertarungan ini sudah tak berarti, ucap Xiao Yan pelan. Kau bukan lagi ancaman bagiku. Ia tahu lawannya benar. Ia mencoba bertahan, tapi kekuatan Xiao Yan sudah melampaui dirinya. Dalam kepanikan, ia berbalik dan berusaha melarikan diri. Namun Xiao Yan tak memberinya kesempatan. Dalam sekejap, ia muncul di belakangnya dan menamparkan telapak tangan berisi lingkaran cahaya hitam yang mengandung kekuatan penghancur. Dalam keputusasaan, ia berteriak memanggil bantuan. Kakak keempat, selamatkan aku. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Dari jurang yang gelap, bau darah yang menyengat memenuhi udara. Lautan darah mendidih, lalu naik ke permukaan. Dari dalamnya, perlahan muncul sosok yang seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Ia berdiri di atas lautan darah, matanya merah menatap Xiao Yan dengan tenang. Suara seraknya bergema di udara, kau memang pantas diperhitungkan oleh kepala balai kami. Xiao Yan memandangnya tajam. Sui He, Tianzun keempat, ucap tetua Hu dari kejauhan dengan nada serius. Ia adalah ahli legendaris yang menguasai teknik Grand Transforming Blood, teknik yang mampu mengendalikan darah musuh. Sui He tersenyum tipis. Namaku dulu memang Sui He, tapi sekarang kau bisa memanggilku Tianzun keempat. Tanpa peringatan, ia menembakkan panah darah ke arah Tianzun ke-9 yang sudah tak berdaya. Tubuh korban meledak menjadi kabut darah. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah, katanya dingin. Xiao Yan mengangkat sudut bibirnya. Memang kalian orang Hall of Souls tak mengenal emosi. Ia menatap Xiao Yan dengan tatapan penuh niat membunuh. Awalnya aku tak berniat campur tangan. Tapi setelah melihat orang itu mati di tanganmu, aku akan menggantikannya. Aku akan membawa pulang semua orang dengan darah klan Xiao. Lautan darah di bawahnya melonjak, membentuk pilar-pilar raksasa. Aura dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh medan. Darah dari tubuh para prajurit, baik kawan maupun lawan, mulai bergejolak. Tubuh-tubuh meledak, menodai tanah dengan darah segar. Bahkan pemimpin sekte singa yang mendalam, Si Tian, dibunuh hanya dengan satu gerakan tangan. Semua orang di sekitar jurang mundur ketakutan. Cai Lin segera memerintahkan pasukan aliansi yang mundur dari garis depan. Satu-satunya harapan mereka sekarang hanyalah Xiao Yan. Sui He menatap Xiao Yan dan mengepalkan tangan. Ruang di depannya terdistorsi, dan Xiao Yan merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Namun kekuatan garis keturunan klan Xiao yang baru dibangkitkannya menetralisir efek itu. Sepertinya teknikmu tidak berguna padaku, ucap Xiao Yan sambil melangkah maju. Ia jarang menemui lawan yang kebal terhadap tekniknya. Tapi ia bukan orang yang mudah menyerah. Ia mulai menyerap darah dalam jumlah yang lebih besar, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih menakutkan. Xiao Yan tahu ia tidak boleh membiarkan ini berlarut. Ia memanggil 5 api surgawi sekaligus, membentuk pusaran api raksasa. Pusaran itu berputar cepat, menebarkan panas yang menggetarkan udara. Sui He membalas dengan telapak darah raksasa yang jatuh menghantam. Api dan darah bertemu, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Saat debu belum sepenuhnya menghilang, Xiao Yan sudah ada di belakang Sui He. Tubuh Sui He terhuyung, darah mengalir dari mulutnya. Xiao Yan tidak berhenti. Ia menggabungkan kekuatan api menjadi lotus yang indah namun mematikan, lalu menghantamkan ke tubuh Sui He. Ledakan itu membuatnya jatuh ke jurang. Lautan darah di bawah menguap habis. Namun di detik terakhir, Sui He menggunakan token giok untuk membuka terowongan spasial dan melarikan diri. Xiao Yan berdiri di udara, napasnya sedikit terengah. Pertarungan ini menguras tenaganya, tapi ia tahu bahaya besar telah dihindari. Aliansi Yan menang. Sekte singa yang mendalam hancur. Xiao Yan memerintahkan para pengkhianat untuk menebus nyawa mereka dengan membunuh mantan sekutu mereka. Pertarungan singkat pecah, kali ini tanpa campur tangan Xiao Yan. Di tengah sorak kemenangan, Xiao Yan kembali ke benteng. Cai Lin menunggunya, bersama seorang gadis kecil yang memandangnya dengan mata cerah. Itu adalah Xiao Xiao, putri mereka. Sejak lahir,
Ia telah membawa jiwa Seven Colored Heaven Swallowing Pithon, memberinya kekuatan besar. Namun bagi Xiao Yan, ia ingin putrinya tumbuh kuat melalui usahanya sendiri, bukan hanya mengandalkan warisan darah. Ia mengangkat putrinya ke pelukan, tersenyum hangat. Di dalam hatinya, ia berjanji akan melindungi keluarganya, apapun yang terjadi. Pertarungan ini hanyalah satu langkah. Jalan panjang masih menantinya. Namun dengan kekuatan, keyakinan, dan keluarga di sisinya, Xiao Yan siap menghadapi apapun yang datang.